Babak mengejutkan, kasus fitnah ijazah Jokowi. Jaksa disebut siap hentikan penuntutan. Desak ijazah dibuka ke publik. Jaksa menilai ternyata setelah disempurnakan, perkara ini bukan perkara pidana. Hakim desak Jokowi agar segera menunjukkan ijazah aslinya, bukan malah melaporkan orang yang ingin membongkar kedok ijazah palsu Jokowi. Tentunya teman-teman semuanya, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa dan pejuang-pejuang lain sudah sangat luar biasa untuk membongkar daripada 2 periode Jokowi menjadi presiden tanpa adanya bukti yang sangat luar biasa, identik atau asli dari ijazah Jokowi. Tentunya Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya, begitu kata hakim. Kita saksikan video berikut ini. Babak mengejutkan, kasus fitnah ijazah Jokowi. Jaksa disebut siap hentikan penuntutan. Desak ijazah dibuka ke publik. Jaksa menilai ternyata setelah disempurnakan, perkara ini bukan perkara pidana. Atau bukti-buktinya tidak cukup. Sehingga pada posisi pasal 139 KUHP, jaksa menyatakan kami menghentikan penyidikan penuntutan karena tidak memenuhi syarat. Publik kembali dikejutkan oleh perkembangan terbaru dalam kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang menyeret nama Roy Suryo sebagai salah satu tersangka. Setelah berbulan-bulan menjadi perhatian nasional, muncul kabar yang disebut-sebut sebagai babak paling menentukan dalam polemik yang telah memecah opini publik tersebut. Sebelumnya, penyidik menyatakan berkas perkara Roy Suryo dan sejumlah pihak lain telah dinyatakan lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke proses persidangan. Artinya, secara hukum perkara tersebut berada di jalur untuk memasuki babak pembuktian di pengadilan. Namun, di tengah persiapan menuju persidangan, muncul desakan dari berbagai pihak yang menilai bahwa penyelesaian perkara ini seharusnya tidak hanya berfokus pada dugaan fitnah semata. Mereka berpendapat bahwa akar persoalan yang memicu kontroversi selama bertahun-tahun justru terletak pada tuntutan sebagian masyarakat agar dokumen ijazah yang dipersoalkan dapat diperlihatkan secara terbuka, sehingga polemik dapat berakhir secara tuntas. Dalam skenario yang kini ramai diperbincangkan, muncul wacana penghentian penuntutan demi kepentingan yang lebih luas, yakni membuka ruang bagi penyelesaian substansi persoalan. Sejumlah kalangan hukum berpendapat bahwa jika tujuan utama adalah mengakhiri perdebatan yang berkepanjangan, maka transparansi terhadap dokumen yang menjadi objek sengketa dianggap dapat memberikan kepastian yang selama ini dicari publik. Status proses pengadilan terhadap Roy Suryo, Tifa, dan kawan-kawan, 5 orang di tingkat penyidikan. Di tingkat penyidikan di mana masih belum jelas. Kalau versinya termul, P21-nya itu sudah dikeluarkan oleh kepolisian. Nah, pertanyaannya kan nggak fairnya dari soal P21 isu fitnah ini adalah ada nggak P21 untuk kepastian aslinya ijazah Jokowi? Karena kan ada gugatan juga, tapi itu nggak pernah diproses. Yang diproses hanya urusan fitnah. Jadi Bang Petrus sebagai koordinator dari tim pembela para tersangka yang dianggap memfitnah ini, sebenarnya status P21-nya gimana sih sejauh ini? Ya, jadi penentuan sebuah hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dinyatakan P21 atau dinyatakan sudah lengkap dan sempurna sesuai dengan yang diinginkan oleh penuntut umum, ya, itu penuntut umum yang menyatakan itu, jaksa atau dalam bahasa KUHP itu di tahap pra penuntutan. Jadi di tahap pra penuntutan itu berkas hasil penyidikan Polri diserahkan ke kejaksaan, jaksa lalu meneliti apakah hasil pemeriksaan ini sudah memenuhi syarat material dan syarat formil untuk dilakukan penuntutan atau belum. Dalam hal syarat itu belum terpenuhi, maka jaksa akan mengembalikan berkas itu untuk disempurnakan disertai dengan petunjuk-petunjuk. Misalnya petunjuknya tentang pendapat ahli atau tentang saksi ini harus didalami lagi poin-poin tentang ini. Atau kalau saksinya belum lengkap, nanti petunjuknya tolong carikan lagi saksi yang mengetahui tentang ini, tentang itu. Itu namanya petunjuk.
atau tolong barang bukti ini dicari, disita, kira-kira ada di mana. Oke. Nah, dalam hal diberikan petunjuk berarti berkas itu dikembalikan. Seperti kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini, berkas dikembalikan oleh jaksa penuntut umum pada tahap pra penuntutan. Dan Januari lalu ya? Ya, dan sudah disempurnakan sesuai petunjuk jaksa, dan berkas itu sudah dikirim kembali ke jaksa penuntut umum. Nah, menurut informasi dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya bahwa kejaksaan sudah menyatakan P21. Nah, yang menjadi perdebatan sekarang versi termul bahwa berkas ini sudah dinyatakan P21 tanpa memperlihatkan dokumen surat apa. Sementara dari pihak kita menyatakan belum P21 karena belum ada dokumen yang kita lihat atau kita terima. Memang surat pemberitahuan dari kejaksaan itu hanya diberikan kepada penyidik bahwa ini sudah P21. Tetapi karena bobot perkara ini selama setahun ini sangat menarik perhatian publik, harusnya Polda Metro Jaya transparan, tunjukkan ke media, ya, atau penyidik membuat surat secara khusus untuk diberitahukan kepada pihak Jokowi gitu ya? Dan pihak tersangka bahwa kejaksaan sudah menyatakan P21. Sehingga siap-siap lah para tersangka, bagi yang masih ada di luar kota segera siap-siap, karena kami akan menyerahkan tersangka, barang bukti dan berkas hasil pemeriksaan ke penuntut umum. Seharusnya begitu, karena ini perkara besar yang menarik perhatian publik yang sangat luas. Tetapi lagi-lagi kita lihat penyidik tidak transparan. Apakah penyidik masih belum pede dengan berkas yang sudah dinyatakan P21 itu, apakah akan gol atau tidak? Mengapa penyidik saya katakan belum pede? Karena dengan dinyatakan P21 belum tentu 100% jaksa akan membawa perkara ini ke persidangan pengadilan. Karena di tahap dinyatakan P21, ketika tersangka, barang bukti dan berkas hasil pemeriksaan diserahkan oleh penyidik ke jaksa penuntut umum, jaksa punya waktu 14 hari untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas ini dilimpahkan ke persidangan. Kalau dilimpahkan ke persidangan berarti syarat material formil sudah aman. Tapi bisa saja hasil berkas pemeriksaan yang dinyatakan sudah sempurna sesuai petunjuk itu bisa juga membawa implikasi kepada jaksa menilai ternyata setelah disempurnakan perkara ini bukan perkara pidana, atau bukti-buktinya tidak cukup, sehingga pada posisi pasal 139 KUHP jaksa menyatakan kami menghentikan penuntutan karena tidak memenuhi syarat material, ya. Buktinya perkara ini bukan perkara pidana, atau perkara ini karena sudah ada perdamaian dan laporannya sudah dicabut, tidak ada alasan untuk kami membawa perkara ini ke persidangan. Karena masalahnya dalam perkara pidana itu yang dilaporkan ke pihak kepolisian itu peristiwa pidananya, bukan melaporkan orangnya. Soal orangnya siapa pelakunya itu tugas Polri, karena dia menerima laporan masyarakat bahwa di sana ada terjadi peristiwa pidana, ada pencurian, ada pencemaran nama baik dan lain-lain. Sehingga ketika laporan polisi dicabut, maka laporan peristiwa pidananya yang dicabut, tercabut secara keseluruhan, bukan dipenggal-penggal, yang ini boleh dituntut, yang ini didamaikan. Ya, jadi saya pernah ditelepon Pak Prabowo, Pak Presiden menelepon saya, Mas Budiman. Apa Pak Prabowo bilang? Kamu jangan terpancing personal terhadap kritik-kritiknya dia. Jangan ada yang menyentuh Tio. Jangan ada yang menyentuh Tio. Setersinggung apapun, jangan punya pikiran untuk membuat suatu manuver yang mencelakai dia. Oke. Budiman Sujatmiko adalah pengkhianat reformasi. Pengkhianat reformasi. Semua di sini membicarakan Pancasila. Teman-teman. Silakan. Ayo. Kita diskusi.
Ada yang mau dibicarakan? SPPG ini satuan penjilat Prabowo Gibran. Orang-orang ini pergi dari sini. Satuan penjilat Prabowo Gibran. Satuan penjilat. Anda pro demokrasi apa enggak? Anda pro demokrasi atau tidak? Kalau Anda pro demokrasi, ayo kita dialog. Ayo kita dialog. Anda pro demokrasi atau tidak? Hei, kabinet demokrasi, kabinet anjing, kabinet anjing, kabinet anjing, ayo, kabinet anjing, kabinet bangsa, Prabowo anjing, Prabowo bangsa. Bisa-bisanya negara lagi kacau, mereka cari muka di tempat ini. Ya. Yang ada di GK sekarang itu penjajah semua. Dia Nusron Wahid tanggung jawab dengan masyarakat di Papua. Bisa-bisanya mereka mencari muka ketika negara sedang kacau. Mereka lah yang harus bertanggung jawab. Tentunya teman-teman semua, kasus ijazah palsu Jokowi ini harus menjadi perhatian nasional. Kenapa begitu? Kenapa? Karena teman-teman di sini Jokowi sangat luar biasa licik di dalam menjadikan keluarganya menjadi penguasa di negeri kita tercinta Indonesia ini. Bayangkan teman-teman semua, jika nanti Gibran yang menjadi presiden di tahun 2029, begitu luar biasanya berarti kekuasaan Jokowi dan begitu banyaknya berarti uang yang dimiliki oleh Jokowi ini teman-teman semua. Karena untuk bayar buzzer di tahun 2014, 2019 teman-teman, Jokowi sangat luar biasa di dalam membayar buzzer untuk menutupi daripada busuknya dirinya teman-teman semua. Kita saksikan selanjutnya seperti apa.